Apalagi yang kamu tunggu? Aku lapar. Kami menunggu instruksi dari kamu. Aku ingin kamu membuat pasta untukku di ronde pertama. Pasta? Aku belum pernah membuatnya. Aku yakin bisa. Nenek bangun, cucu perempuanmu ingin makan mie. Mie? Tidak masalah, aku sering membuatkan spaghetti untuknya. Jadi tidak ada yang sulit. Ini adalah resep klasik. Maafkan aku, ini semua adalah penderitaan. Iya, mohon maaf lagi. Aku hanya ingin membuat spaghetti sendiri. Setelah tepung, selanjutnya adalah telur. Aku bahkan bisa menyulapnya. Stop! Sekali lagi maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah pemain sulap yang cukup baik. Ketika adonannya siap, aku harus membaginya menjadi bola kecil dan memberi warna dengan warna tertentu. Setelah itu, dengan menggunakan mesin khusus, aku akan memotong adonan menjadi mie. Untuk melakukan ini, kamu hanya perlu menggulung adonan dengan lembut di mesin. Menurut aku ini keren, terlebih lagi ini original. Semua orang akan mendapatkan mie biasa, tapi aku mendapatkan spaghetti berbentuk bunga. Nenek, apa kabar? Ini sempurna, cucu perempuan aku menyukai spaghetti polos dengan saus tomat. Mengapa aku tidak menawarkan yang ini saja? Ini hangat lezat. Tangan aku butuh bantuanmu. Aku tidak ingin mie aku seperti mie klasik. Ini terlalu berwarna terang. Jika aku menambahkan sedikit pewarna hitam, ini sempurna. Aku akan menambahkan saus tomat juga. Ini akan berperan sebagai darah. Ngomong-ngomong, aku menambahkan mata jelly untuk melengkapi komposisinya. Baby, apakah kamu siap untuk mencoba dan memilih pemenangnya? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku rasa hal pertama yang akan aku lakukan adalah mencoba mie klasik buatan nenek. Aku menyukainya sejak aku masih kecil. Aku rasa tidak akan ada bedanya kali ini. Oke. Seperti aku pikirkan, lezat dan sederhana. Selanjutnya mie and eat. Sangat indah dan sangat enak. Ini adalah karya seni yang nyata. Kamu bahkan tidak ingin memakannya. Ini juga menambahkan pasta tambahan. Mereka sangat mirip dengan gigi vampir. Ini belum dimasak dan kering, jadi tidak mungkin untuk dimakan. Andi, maafkan aku, tapi gigiku hampir patah. Hal yang pertama yang ingin aku coba adalah matanya. Ini selai, bukan? Itu benar, aku suka ini, Wednesday. Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa selai jeruk sangat cocok dipadukan dengan mie? Aku akan menghabiskan semua mie tersebut. Bahkan tidak ada setetes pun saus yang tersisa. Aku pikir pemenangnya sudah jelas. Mie terbaik dibuat oleh Wednesday. Bagaimana? Aku juga mencobanya. Wednesday, singkirkan itu sekarang. Berhenti menakut-nakuti wanita tua itu. Baby, apakah kamu sudah siap memberikan tugas baru? Yes, aku mau koktail. Dapatkah kamu membuatnya? Tidak masalah, ini akan menjadi sempurna. Okay. Aku tahu cara membuat koktail dan sekarang aku membuat satu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bahan dasar koktail ini adalah Sprite biasa. Ini harus dituangkan ke dalam gelas dengan bentuk yang tidak biasa. Sekarang kamu perlu menambahkan bahan rahasia di dalamnya yang akan memberikan warna yang diinginkan. Sprite akan berubah menjadi hijau. Dan ambilkan krim. Tangan setan apa ini? Keluar! Nenek, jangan menghina asistenku. Dia hanya melakukan apa yang aku katakan. Aku membutuhkan krim untuk menuangkan smoothie dan kemudian menaruh mata jelly di atasnya. Aku akui, jelly mata adalah makanan yang manis favoritku. Kelihatan keren dan rasanya juga sangat lezat. Sedikit sirup merah juga tidak ada salahnya. Apalagi yang aku tunggu? Saatnya aku mulai membuat koktail juga. Kita harus mulai dengan marshmallow. Pertama-tama, kamu harus membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan warnanya. Selesai, sekarang kamu perlu melapisnya di gelas tinggi. Lihatlah betapa indah hasilnya. Dengan pengering rambut, selai jeruk ini perlu dilelehkan agar berubah menjadi massa yang homogen. Dan langkah yang terakhir adalah krim kocok. Mereka selalu memberi minuman semacam tampilan yang lebih rapi. Sedikit selai jeruk juga tidak akan salah. Bagus sekali anak-anak. Kamu membuat smoothie yang indah dan lezat. Kecuali kamu sama sekali tidak memikirkan kesehatan cucuku. Aku akan membuat smoothie yang sehat dan yang terpenting, koktail ini akan terbuat dari berbagai macam sayuran yang akan aku masukkan ke dalam blender. Dan semakin banyak yang masuk, semakin baik. Dan aku akan menambahkannya sebanyak yang aku bisa. Dan baunya sangat enak, mengerikan. Iya, itu benar. Oh, man! Ayolah, cucu perempuanku akan menghargai kepedulianku terhadap kesehatannya. Benar kan? Saatnya memilih pemenang. Amen! Wah, penampilannya semua terlihat cukup enak.
Nenek adalah yang paling umum. Ayo kita mulai dari situ. Aku membencinya. Aku harap rasanya juga enak. Oh, ini menjijikan, Nenek. Selanjutnya adalah koktail Enid. Terlihat jauh lebih baik. Aku suka krim kocok dan ada banyak sekali. Kamu tidak meminumnya, kamu makannya dengan sendok. Bagaimanapun, kamu tidak boleh melewatkan 1 gram pun krim kocok yang lezat. Selanjutnya, mengapa koktail ini begitu kental? Tidak mungkin untuk minum. Bagaimana aku memberikan kemenangan pada koktail yang bahkan belum aku cicipi? Tidak mungkin, itu jelas bukan pemenang. No. Wednesday, aku akan datang dan akan mencobanya langsung. Akhirnya ada yang enak. Aku ingin sekali minum koktail ini secara teratur karena ini benar-benar lezat. Saat ini aku tidak bisa berhenti. Dan krim di atasnya. Dan siapa pemenangnya? Man. Tentu saja Wednesday pemenangnya. Dia membuat koktail yang sangat keren. Cucuku, tugas apa yang menanti kita di babak ini? Nenek, ini sangat sederhana. Buatkan aku salad. Aku ingin sesuatu yang ringan. Itu salad, kamu akan mendapatkannya. Cucu, dalam beberapa menit saja kamu akan mendapatkan salad terbaik dalam hidupmu. Aku akan memberimu salad. Aku baru saja mendapatkan daun untuk salad. Biarpun itu menjadi dasar salad. Selanjutnya adalah keju dan remah roti. Rupanya aku tahu resep Caesar buatanmu ini. Kita tidak bisa melupakan tomat cherry yang berair. Mereka akan menjadi dekorasi salad dan menambah cita rasa dan siap. Aku menemukan cara untuk membuat salad yang tidak hanya lezat tapi juga indah. Aku akan kembali ke tema bunga dan membuat bunga-bunga kecil yang cantik dari sayuran. Aku punya cetakan yang tepat. Menurut aku, ini adalah ide bagus karena terlihat seperti buket yang nyata. Ini juga merupakan salad yang lezat. Oh iya, baby suka bunga bagus untukmu. Bunga apa? Ini membosankan. Suatu yang gelap, daun kemangi misalnya. Aku jatuh cinta dengan tengkorak ini. Jadi tengkorak ini juga akan berdiri di atas piring. Di atas tengkorak ini aku akan menempelkan bahan-bahan lainnya, keju dan ham. Sekarang kita harus mengisi semuanya dengan saus tomat. Dan memasukkan 2 mata. Tengkorak jauh lebih baik sekarang. Mengerikan sekali, tapi jika aku melihat salah satu dari mereka di malam hari, aku akan ketakutan. Ayo berikan kami keputusan. Yeay, akhirnya ada makanan enak. Wednesday, apa yang kamu masak kali ini? Mengerikan. Aku belum pernah melihat salad yang mengerikan. Aku tidak bisa memakannya karena sangat seram. Ayo kita lihat apa yang nenek berikan padaku. Salad Caesarnya memang mirip salad Caesar. Ini adalah jenis salad yang siap aku santap setiap saat. Aku bahkan tidak ingin berhenti. Aku ingin mengosongkan piringnya sesegera mungkin. Ini benar-benar enak dan sehat. Aku akan menjadi sangat kuat. Tapi sebelum itu, aku akan mencoba bunga Enid. Wah, ini hanya sayuran, ini tidak enak. Aku sangat menyukai salad buatan nenek. Selamat atas kemenanganmu. Nenek, jangan ganggu. Baby sudah siap untuk tugasnya. Aku ingin donat untuk hidangan penutup. Aku akan memberimu donat. Aku juga suka itu. Kalau begitu, aku bisa membuatnya. Aku hanya bisa membayangkan betapa membosankan sunyinya donat itu. Kenapa begitu? Yang penting rasanya enak. Mereka tidak akan melihat donatnya. Aku akan membuat sesuatu yang berwarna lagi. Lebih khususnya, setiap donat akan memiliki warna yang berbeda. Apa itu? Jangan dekati aku. Jangan mengganggu aku membuat kue. Donatku akan segera siap. Sebagian pekerjaan sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menghias. Tentu saja tanpa sirup stroberi merah. Ini benar-benar terlihat seperti darah. Tapi bukan itu saja. Aku akan menggunakan lapisan gula putih untuk menggambar pola jaring laba-laba. Sepertinya aku akan mengeluarkan donat ini dari sarang laba-laba. Tangan. Aku butuh Nutella. Tolong ambilkan. Come on. Bagus sekali. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa melakukannya. Lihatlah betapa kerennya itu. Aku punya donat yang sangat bagus. Lihatlah, itu sangat cantik, bukan? Menarik, tidak biasa. Aku tidak ingin menghias donat terlalu banyak. Agar rasanya lebih menarik, aku hanya menaburkan gula halus di atas donat. Semua orang di sekitar sini menyukainya. Itu berarti cucu aku juga akan senang.
Donat berwarna aku juga sudah siap. Mereka sangat cantik. Kalian bahkan bisa berfoto dengan mereka sekarang. Keren sekali. Tapi bukan itu saja. Taburan warna-warni sangat cocok dengan donat ini. Kamu hanya perlu membukanya. Oh, sekarang ada permen di seluruh lidahku. Tapi tidak apa-apa, ini saatnya gadis kecil untuk memilih pemenang. Aku ingin tahu apakah Wednesday telah melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Bahkan kelelawar pun terlihat sangat lezat. Lumayan, tapi harus aku akui, aku mengharapkan lebih. Selanjutnya adalah donat buatan nenekku. Sebelum aku memakannya, aku ingin membangun menara kecil. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Donatnya biasa saja. Rasanya enak, tapi tidak ada yang istimewa. Mari kita lihat apa yang ini disiapkan untukku. Donatnya terlihat sangat mirip dengan donat yang aku sukai. Ini luar biasa lezat. Enid, sudah jelas donat buatanmu adalah yang terbaik. Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap.
Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meletakkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku... Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus, mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku, makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Wake up, Grandma!
Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu punyaku yang paling keren.